Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feiza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu saya hari ini adalah Bupati Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Agas Andreas. Halo Bapak, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih sudah datang di Tempo. Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Luar sehat. biasa, semangat terus ya Pak ya? Semangat terus. Luar biasa. Baik, sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan profil singkat Bupati Manggarai Timur Bapak Agas Andreas. Agas Andreas lahir di Lambaleda 1 September 1959. Beliau adalah Bupati Manggarai Timur periode 2019 hingga 2024. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyelenggarakan Festival Kopi Lembah Colol pada 14 hingga 15 Juni 2023 lalu. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan Manggarai Timur dari sektor perkebunan selain kemiri, coklat, pisang, dan tanaman perdagangan lainnya. Pada 2015, kopi Robusta dan kopi Arabica dari Lembah Colol dinobatkan sebagai kopi terbaik di Indonesia. Colol merupakan salah satu desa dari 30 desa wisata di Kabupaten Manggarai Timur. Kawasan Lembah Colol merupakan kawasan penghasil kopi. Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, mengatakan Lembah Colol adalah surga kopi dunia, tempat dilahirkannya kopi terbaik dan berkelas internasional. Kopi dari Lembah Colol tidak hanya mengangkat kenikmatan kopi, melainkan juga melestarikan budaya dan tradisi masyarakat. Pengembangan pariwisata di Manggarai Timur berbasis masyarakat. Komitmen terkait pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dibuktikan dengan penghargaan yang diterima oleh Bupati Andreas Agas dari MNC Group pada tahun 2021. Manggarai Timur saat ini juga sedang mengembangkan pertanian organik. Di antaranya adalah sertifikasi sorghum organik, dan menetapkan peraturan daerah yang menyatakan bahwa sorghum organik merupakan salah satu alternatif pangan lokal. Semua upaya tersebut sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya atau disingkat Matim Seber. Luar biasa Pak, tadi saya sudah membaca profil dari Pak Agas, lalu kemudian juga terkait dengan Festival Kopi di Lembah Colol. Nah itu cukup menggugah untuk dibahas mungkin Pak di perbincangan kita pada sore hari ini. Nah mungkin sebelum itu kita akan coba untuk memulai ini Pak terkait dengan yang pertama yang ingin saya tanyakan. Nah bulan lalu itu ada Festival Kopi Lembah Colol itu di Kabupaten Manggarai Timur. Nah mungkin Pak bisa diceritakan terkait dengan festival tersebut. Apa kemeriahan yang bisa diceritakan dari sana? Baik, Festival Kopi Lembah Colol. Itu Lembah Colol sebuah kawasan agrowisata kopi yang direncanakan ke depan. Memang selama ini di situ ada 2 desa wisata, yaitu Desa Colol, Desa Lobai. Tapi ke depan saya mau tetapkan menjadi sebuah kawasan agrowisata kopi Lembah Colol. Sekitar 6 desa di situ. Nah, kemarin kita menyelenggarakan festival itu, Festival Kopi Lembah Colol. Sebenarnya tujuannya Pemda mau menciptakan arena untuk bisa bertemu dengan pengusaha pedagang-pedagang kopi, bertemu dengan LSM, bertemu dengan UMKM yang ada, bertemu dengan para petani penghasil kopi itu sendiri. Nah, dari pertemuan itu tentu kita mendiskusikan banyak hal selain memamerkan kopi mereka, selain memamerkan produk UMKM mereka, dan juga diskusi tentang apa sih daya tarik budaya yang dipersiapkan. Kalau kita mau dorong kopi ini masuk ke area pariwisata, bukan sekedar biji kopi atau bubuk kopi, tapi kita bagaimana masuk ke area wisata supaya dia mempunyai nilai tambah gitu. Nah, saya kebetulan ada bawa kopi dari Lembah Colol. Luar biasa ini. Kopi dari Lembah Colol. Baik, luar biasa sekali. Mungkin kita bisa icip-icip juga ya, boleh, keunikan dari atau rasa yang tadi Rasa luar biasa dari kopi Lembah Colol itu sendiri. Ya, Oke. Wah, luar biasa. Ini ada kopi dari Lembah Colol. Oke. Ada 4 jenis kopi yang saya bawa kemarin. Terima kasih. Satu Mbak. adalah Robusta.
Oke, bisa kita cicip bareng-bareng Pak? Oke. boleh. Mungkin saya tuangkan sedikit Pak di sini. Ya. Oke, kita coba kenikmatan kopi dari Lembah Colol. Lembah Colol. Asli ya Pak ya? Asli. Luar Kopi biasa. asli, ya. Kita Baik, coba ya oke. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khas ya Pak, ya, Khas. rasanya ya. Kopi dari pegunungan. Saya boleh tambah lagi ya Pak? Boleh. Oke. Ini luar biasa ini. Saudara-saudara, rekan-rekan Tempo semua, ini kopinya luar biasa unik. Rasanya sangat khas dan cukup strong juga ya Pak. Strong, Ya. ya. Artinya kita bikin semangat lah. Semangat luar biasa ini. Mau lagi Pak? Oke, siap. Oke. Kalau kami di sana biasanya pakai cerek gitu. Pakai cerek langsung ya Pak Aslinya ya? begitu. Oke, luar biasa sekali. Terbaik ini. Segar banget ini Pak ya. Jadi sama semangat saya. Semoga ini bisa jadi penyemangat kita untuk mengobrol langsung di sore hari ini Pak. Oke, makasih. Terima kasih. Luar biasa segar sekali ini membuat suasana kita ngobrol kita ini makin hidup ya Pak ya dengan minum kopi Colol tadi. Nah, baik Pak, melanjutkan yang tadi. Artinya kopi Lembah Colol ini termasuk kopi yang terbaik di dunia tadi dunia, kan? Dan bahkan sudah diakui sejak zaman Belanda. Ya. Betul, pada 1937. Jadi, Nah, bisa diceritakan Pak terkait Ada itu Pak? 4 jenis kopi di sana tuh ya. Oke. Kopi pertama kopi Robusta. Oke. Robusta itu di tahun 1930. Oke. Kopi itu ditemukan masyarakat dulu, nggak tahu dibawa dari mana, di pohon kayu. Oh. Lalu mereka tanam. Terus kemudian dikembangkan, ada lomba kebun kopi oleh orang Belanda. Maka dia dikasih nama kopi itu bukan Robusta pertamanya. Oke. Dikasih nama kopi tuang. Kopi tua. Tuang itu dalam versi orang Manggarai. Siapa yang badan putih, pakai celana panjang, itu tuang. Tuan itu tuan. Oke. Tuang. Maka pemberi nama itu kopi tuang. Itu tahun 31 dia, Robusta. Itu ditemukan di Colol memang. Ada benderanya, bendera Belanda, ada lomba kebun waktu itu. Dikasihlah pemenangnya, benderanya. Terus yang kedua, ada kopi Juria. Kopi Juria ini kopi yang didapat dari Toraja sebenarnya. Dibawa oleh seorang sebab praja dulu kebetulan tugas ke sana, diberi bijinya oleh seorang yang namanya Juria gitu. Gitulah, Juria. Nah, orang kita di sana selalu memberikan nama sesuai peristiwa, tergantung. Ya, kalau memang dia lahir pada waktu musim kilat, bisa nama kilat. Nah, gitu. Jadi tidak ada faham kita di sana, tidak ada marga gitu. Kayak orang Batak atau nggak ada kita. Nah, sampai di Manggarai, dia tanam dan dia kasih nama itu kopi Juria. Cuman karena satu-satunya kopi itu di Manggarai pada saat itu, maka disebut dengan kopi Manggarai. Itu dua kopi pertama Juria. Juria ini rasanya agak kayak lemon itu, kayak rempah-rempah. Cuman dia buahnya itu hanya 2 kali setahun. 2 kali dalam setahun ya? Setahun. Karena apa? Begitu dia buat tahun pertama, katakan dia buat, itu daunnya gugur semua. Oh. Untuk dia muncul buah lagi, mesti daunnya tumbuh lagi dulu. Maka kadang-kadang kami katakan kategori dia itu adalah 2 tahun sekali. Tapi kopi yang termahal loh, Juria itu. Nah, terus yang ketiga itu kopi Arabica. Itu sudah tahun 90 lah, memang kopi Arabica. Itu ada mungkin perkawinan silang antara Robusta dengan Juria. Yang terakhir itu ada kopi Colombia. Ya, sebenarnya 3 kopi ini yang top di Manggarai Timur itu. 1, Robusta, Juria, Arabica. Cuma Juria agak tenggelam dia. Sekarang yang tenar adalah Arabica. Nah, 2 kopi ini sudah pernah dilombakan. Gitu. Lomba baik Robusta 31, kemudian 2015 lomba di Indonesia dan juga di luar negeri. Maka kita mengatakan tagline kopi terbaik itu ya karena itu. Dasar penilaian itu tadi, bukan sekedar tagline. Betul. Memang sudah dibuktikan loh, dirasakan secara langsung ya Pak Agus ya. Baik, menarik sekali. Nah, selanjutnya nih Pak, bicara soal kopi. Bagaimana pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk bisa mendorong potensi perkebunan kopi masyarakat di kawasan Lembah Colol? Apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh para petani dan bagaimana Bapak bisa memberikan solusi kepada mereka? Silakan. Baik, tantangan saya yang paling terbesar sekarang adalah kopi-kopi yang ada sekarang, kopi yang usianya sudah di atas 50 tahun. Padahal secara teori pertanian kan dia maksimal 25 tahun. Nah, sehingga produksinya sudah mulai menurun.
Oleh karena itu saya inginkan program ke depan adalah kalau dulu kita program peremajaan dalam mengerti potong, tumbuh kembali. Cuman kalau saya lihat tidak efektif karena akarnya sudah terlalu tua kan. Tua ya, terlalu Harapan lama saya ya. sekarang dia secara bertahap di kawasan Lembah Colol itu karena menjadi agrowisata, dia mulai bongkar semua kopi-kopi lama, ditanam yang baru. Nah, begitu. Nah, tentu masyarakat juga diberi sebuah ya istilahnya sebuah kompensasi lah, tapi tidak dalam bentuk uang. Saya rencananya. Kompensasi nanti kita dalam bentuk ternak. Nah, katakan saja dia 1 hektar. Kira-kira kita kompensasi 10 ternak kambing misalnya. Itu yang paling cocok dari pegunungan. Piara kambing itu sekaligus memberi pupuk. Karena dia mesti pupuk organik. Jadi keberlanjutan Keberlanjutannya. ya, Pak? Tidak sekedar, kalau selama ini kan peremajaan. Tumbuh tidak lama, tidak produksi lagi. Karena akarnya sudah menyatu kan. Ini rencana saya cabut kembali semua, tanam baru. Tapi apa kompensasi buat masyarakat? Kan dia 3 tahun. Kasih dia ternak. Kira-kira kebijakan kita ke depan. Tapi memang secara bertahap. Sambil menata, karena ini adalah kita lepas dia untuk menjadi objek wisata, agrowisata kopi, ditanam mulai tata bagus lah sudah. Sudah ada penataannya ya Pak. Cara kita begitu ke depannya. Luar biasa sekali. Nah Pak, kita tadi sudah banyak bicara soal kopi. Nah, selain kopi, sebetulnya apa saja potensi dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Lembah Colol dan Kabupaten Manggarai Timur pada umumnya Pak? UMKM kita di sana itu pertama Pak yang sekarang itu adalah misalnya tenun. Tenun, Tenun. Tenun ini memang tidak semua wilayah. Ini asli dari sana ya Pak? Asli ya, asli dari sana. Tidak semua wilayah. Tenun tidak semua wilayah. Misalnya di Colol dia tidak punya tenun. Dia tidak punya. Dia punya anyaman lain. Katakan tikar. Tikar yang dari daun pandan itu ya. Tapi kalau ini mereka nggak bisa. Dia kita ada 3 jenis tenun di sana tuh. Yang ini Lambreda punya, tapi kita semua daerah itu penenun tidak. Ada tempat-tempat tertentu saja. Kalau misalnya katakan Lembah Colol ini, mereka punya hanya sokal, tempat petik kopi itu. Yang selalu berbarengan dengan apa sih usaha mereka? Mereka selalu usaha itu sokal. Mereka anyam itu, terus juga dengan tikar. Terus mereka juga UMKM dari biji kopi itu. Macam kemarin untuk masker yang talinya mereka buat itu. Insidentil sifatnya ya. Itu juga buat dari situ. Terus juga di situ ada satu jenis talas. Talas yang spesifik di situ. Hanya ada di situ. Ada di situ. Mereka menyebutnya dia sebagai kalau saya terjemahkan dia kayak talas telur beristilahkan itu. Spesifik di situ. Kan dia ditanamnya di pematang sawah gitu. Itu kan daerah air situ kan. Kan di bawah kaki gunung itu. Dari ketinggian sekitar 2.400 meter dari permukaan laut itu. Itu di Colol. Jadi dia punya UMKM itu situ, misalnya talas itu, keripik talas, habis itu yang dari kopi itu. Saya malah arahkan mereka sekarang itu anak-anak muda yang bergerak di kopi itu, mulai buat parfum gitu, parfum dari kopi. Minimal mungkin bisa untuk kasih di mana, di kloset-kloset, di toilet-toilet gitu kan. Itu kan laku itu, di mobil-mobil juga sekarang mulai. Parfum kopi ya Pak ya. Parfum kopi, karena sumbernya di situ. Karena saya lihat di sana tuh misalnya ada mayat gitu ya. Tidak pakai apa lagi, formalin lagi. Dia hanya pakai kopi itu saja. Nah, dia kan penangkap bau, terutama kopi Arabica itu. Dia penangkap bau itu. Sehingga kalau bisa tanam Arabica bersama dengan jeruk, ya pasti rasanya juga lemon. Gitu. Nah, gitu UMKM. Terus ada UMKM juga misalnya anyam-anyaman tenun, terus keripik, gitu ya. Keripik pisang segala macam. Cuman pisang kita sekarang lagi kena penyakit. Kenapa? Padahal pisang yang terbaik loh, pisang goreng itu, pisang pisang goreng itu dari sana terbaik ya Pak. Secara rasa dan tekstur mungkin juga ada. Pisang goreng itu, pisang goreng ya. Itu baik. Nah, itu yang biasanya dibuat itu. Jadi UMKM itu seperti itu, keripik itu. Memang belum dibina secara baik. Saya memang butuh sebuah lompatan supaya mereka betul-betul dibina secara baik gitu. Katakan ini mesti ditenun sesuai dengan permintaan pasar. Itu yang belum. Karena mereka masih bersifat rasional ini. Pemerintah membackup, misalnya Bupati mengeluarkan Perbu supaya wajib PNS itu pakai dalam 1 minggu 2 kali. Bahkan
Saya setiap ada acara misal kemarin tahun lalu, saya apel 17 Agustus nggak pakai pakaian jas, semua pakai pakaian adat. Arti minimal untuk menggerakkan Iya, laku iya. ini, Iya, iya. laku ini Betul. tenunan Iya. daerah. Daya serapnya langsung ya Daya Pak. serapnya langsung, Iya. begitu. Ada juga tenun misalnya tikar. Nah, sekarang di sana saya minta sekolah-sekolah penggerak itu, coba dia bikin expo. Ya. Tapi expo dia hasil karya-karya yang bahan-bahan lokal itu Nah, dijual gitu loh. betul, betul. Saya tidak mau beli, ya meskipun mungkin hasilnya, mungkin mutunya belum terlalu, Iya, iya. tapi bagi saya selalu berasumsi bahwa naluri bisnis orang akan berkembang jika karyanya dihargai. Betul. Harus didorong. Harus didorong gitu. Betul. Kira-kira seperti itu. Oke, UMKM. jadi memang dorongan itu, dukungan itu juga sudah dilakukan ya Pak ya Iya. oleh pemerintah. Ada pelatihan kabupaten. misalnya kemarin dari Malang, ada pelatihan keripik pisang. Tapi saya Oke. belum lihat mereka jualnya di mana. Tapi Oke. kemarin waktu festival kopi, Iya. mereka bawa jual di situ semua. 50 UMKM tuh datang jual di situ semua. Lumayan banyak Pak. Ah, 50 UMKM. Saya juga kaget. Datang satu bawa ada topi, pokoknya bagus lah. Iya, iya, Saya senang. Nah, saya punya kewajiban untuk membeli. Iya. Biar 1-2 gitu beli. Iya, 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 iya. Artinya biar supaya mereka punya Motivasi. motivasi. Nah, betul, betul. Karya mereka dihargai, pasti naluri bisnisnya akan Betul, betul. bertumbuh dan berkembang. kan? Semangat mereka pasti juga Semangat. seperti semangat kita pada sore ini. Pak. Nah, baik Pak, menarik nih. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga berupaya mendukung sektor pariwisata Ya. tentunya. Nah, kalau boleh tahu Pak, ada destinasi wisata apa yang menjadi wisata unggulan di sana Pak? Kita sudah punya tahun lalu kami sudah punya juara 1 API. Oke, Itu surga tersembunyi. apa itu Pak? Nangalok, nanga itu teluk. Oke, Itu bagus. Itu sudah juara 1. Tahun ini 2 lagi yang di lomba. 1 dataran tinggi, kebetulan itu desa wisata. Di situ ada sawah, ada air apa namanya, yang anak-anak main arum jeram. iya. Itu yang baru lomba juga nih, yang tahun ini. Mm-mm. Ada juga air terjun. Oke, Sebenarnya ada sih potensi kita, baik potensi laut. Kita juga di sana punya komodo loh. oh ya? Ya, komodo. Komodo potah kami namakan. Nah, tapi dia fisiknya akan lebih sedang dari komodo Labuan Bajo. Oh, Tapi DNA-nya komodo. Gitu loh. oke. DNA-nya komodo. Warnanya dia lebih kuning kemasan. Semacam hewan endemik begitu ya Pak Nah, ya? cuman Oke. dia liar. Dia agak liar. Oh, Nah. oke. Dia populasinya sekitar 200 ekor. Oke. Ada pawang. Kalau saya mau pergi lihat, pawang itu yang panggil. Oke. Bisa ditangkap. Itu daerah utara. Daerah utara. Nah, kebetulan daerah utara itu jalannya infrastrukturnya sudah bagus. Oke. Gitu. Kelemahan kita sana sebenarnya masih di infrastruktur itu. Jalan Baik, kita masih terbatas, apalagi dengan topografi Kabupaten Manggarai Timur yang Oke ya. naik gunung turun gunung, gitu kan. Nah, listrik juga baru sampai dengan sekitar 80% rasio elektrifikasi. Tidak semua kecamatan punya listrik, belum semua. Oke. Itu juga kendala kita. Oke, tantangannya di situ ya, Pak, ya? Tantangan kita di situ juga, ya Telkomsel ini juga Hmm. masih banyak daerah yang blank spot gitu. Ah, Nah, blank spot itu. Nah, ini juga yang membuat promosi daerah wisata kita juga makin. ya. Nah, cuman strategi saya selama ini untuk promosi daerah objek-objek wisata itu biasanya mulai start pertama saya jadi bupati. Dulu kan saya wakil bupati 2 periode. Hmm. Mulai start pertama jadi bupati, saya coba lantik semua kepala dinas di daerah wisata di Danau. Lantiknya di situ. Oke. Nggak pernah, jarang saya lantik di kantor. Iya. Bawa ke situ. Maksud saya, kalau kita lantik 5 orang, tambah keluarganya, dia datang 4 orang, 20 orang. 20 orang memviralkan ini objek gitu. Jadi semakin banyak orang yang tahu. Banyak lah. orang yang tahu. Gitu Luar kan. biasa. Ya, ya. Itu pola yang saya pakai selama ini. Macam misalnya Lembah Colol. Itu ada rencana mau bikin festival tahunan. Oke. Festival tahun depan buat lagi. Oke. Gitu. Di wilayah 6 desa itu. Minimal kan, tapi jalannya sudah bagus. Ya. Tahun ini sudah hot mix. Kendala saya selama ini kan, ya malu-malu maulah. Ya. Mau buat jalan, jalan. Tapi sekarang sudah bagus. Akses sudah mulai di Terus luas, ya, saya di sana memang pendekatannya pariwisata berbasis masyarakat. Oke. Katakan saya tetapkan ada 22 desa wisata. Hmm. Minimal
objek yang ada di desa itu dibenahi, dikerjakan oleh desa menjadi potensi pendapatan dia. Itu yang saya harapkan. Sudah. Nah, tugas saya adalah mempromosi daerah itu. Misalnya kemarin saya lantik ada 8 kepala desa, justru lantik di situ, di tempat wisata itu. Jadi semua lantik kepala desa itu pasti di tempat wisata. Nah, gitu. Sebagai bentuk promosi juga ya Pak? Promosi juga. Ya. Kira-kira. Nah, saya berharap juga dalam rangka pembicaraan pembangunan hotel, saya akan melarang untuk membangun hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kalau kamu mau bangun, langsung bintang 4. Nah, karena harapan saya bintang 1, 2 itu ya itu masyarakat punya lah. Biar masyarakat. Kalau kamu mau bangun bintang 4. Supaya kelihatan memang megahnya. Betul. Tapi kalau bintang 1, 2 ya udahlah masyarakat punya lah. Kira-kira begitu. Itulah pendekatan pariwisata berbasis masyarakat. Nah, semua pelatihan misalnya sekarang pelatihan homestay kemarin. Saya kalau mau festival kopi Colo pelatihan homestay di sana. Jadi langsung latih lokasi itu, jangan latih bawa ke ibu kota kabupaten. Betul. Supaya orang harus melihat, oh ya, ini Colol ini. Kalau kita mau bangun homestay, model seperti apa, tata letaknya seperti apa. Dirancang sesuai dengan kondisi lokal. Gitu. Betul. Itu pendekatannya. Oke, luar biasa sekali. Jadi pendekatannya memang secara direct begitu ya Pak. Supaya impact-nya juga lebih terasa. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk menggenjot sektor pariwisata kan nggak lepas dari penguatan sisi budaya masyarakat. Karena tadi kita bicara aspek masyarakat. Lalu apa saja kegiatan atau atraksi budaya dari Kabupaten Manggarai Timur, Pak? Lalu bagaimana agar kegiatan ini juga bisa menarik wisatawan, baik domestik maupun wisatawan mancanegara? Silakan Pak. Kemarin dari Festival Kopi Colol kemarin, kita satukan atraksi budaya di situ. Atraksi budaya kita di sana itu memang biasanya selalu berkaitan ritus tahunan. Katakan permainan caci itu yang sangat populer. Itu sebenarnya tidak bisa dimainkan sembarang. Sebenarnya. Sebetulnya nggak bisa sembarangan ya Pak ya. Dia tidak bisa main sembarang. Selalu ada acara, dia main pada 2 acara. Satu acara syukuran panen, yang selalu nanti dibuat per Juli, Agustus sampai September. Sampai November, tidak boleh November lagi, nggak boleh itu. Nah gitu, selalu ritus budaya, syukur panen. Gitu. Dia acara itu pada saat itu, mulai dari Juli sampai dengan Oktober, itu bulan-bulan itu. Kalau November sudah tidak bisa, karena orang sudah mulai kerja. Ini kan siklus pertanian, siklus tahun pertanian punya. Itu atraksi budaya itu. Nah, atraksi budaya lain mengikuti itu, misalnya tandaknya, yang pukul gong gendang itu tandaknya. Nah, kalau tarian-tarian lain yang dikreasi oleh sekolah itu biasa dipentaskan kapan saja. Tapi kalau yang caci itu biasanya yang itu sebenarnya tidak boleh sembarang. Jadi tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarang. Karena dia ya ada unsur perangnya juga sebenarnya sih. Tapi perang yang membawa kedamaian. Ada ritual yang mungkin tidak yang harus kita jaga lah. Ini menarik sekali Pak. Punya visi kan visi Sebertar itu sejahtera, berbudaya. Berbudaya, berdaya. Orang yang berbudaya pasti bisa berdaya gitu kan, harapan saya. Nah, katakan salah satu terjemahan saya, atraksi jelas. Setiap tahun kami bikin atraksi budaya. Bagian dari visi itu. Tapi yang saya mau terapkan secara khusus sekarang itu adalah bagaimana Manggarai Timur menjadi kabupaten ternak sesuai dengan misi budaya tadi. Karena orang Manggarai Timur ada 6 ternak yang mesti dimiliki oleh setiap keluarga. 1 kerbau, ada istilahnya. Ini belis perempuan pakai kerbau. Nah, yang kedua adalah sapi. Sapi itu kalau pesta nikah sapi, nggak ada sebut yang lain, pasti sapi. Yang 3 kuda. Kuda juga itu adalah belis juga. Nah, dari kerbau, kuda, sapi itu 3 itu berkaitan dengan perkawinan. Tapi kerbau ini berkaitan dengan ritus adat juga. Kalau kita mau kenduri, kita punya leluhur semua, ya kerbau. Harus kerbau. Nggak bisa pakai sapi, nggak bisa pakai kuda. Yang keempat adalah kambing. Yang kelima adalah babi, yang keenam adalah ayam. 6 ternak yang sesuai dengan budaya orang Manggarai. Kebetulan saya sendiri sebagai bupati ya namanya kita mesti memberi contoh. Saya piara di kebun saya. Biasa 1 ekor ada kerbaunya, ada sapinya, ada kudanya, ada kambingnya, ada ayamnya, ada babinya, dan seterusnya. Gitu. Tapi ayam kampung, bukan ayam pedaging. Gitu. Karena ritus budaya itu selalu dengan ayam kampung itu, bukan ayam pedaging.
Harus kampung ya ayam Pak. kampung. Ya, ya, nggak boleh pedaging. Ayam Ya. pedaging. Ya, ya. Kalau saya istilah ayam kampung itu ayam pintar, ayam pedaging itu ayam bodoh gitu. Menarik sekali istilahnya. gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali potensi ternak-ternak yang mungkin juga nanti bisa dikembangkan ya Pak ya, di sana Nah, ini begitu. maka saya tadi diskusi dengan teman-teman Tempo, mungkin yang perlu kita ke depan nih, saya butuh misalnya sekolah khusus ternak, Oke. yang dengan labnya segala, supaya menunjang itu. Yang kedua, saya juga butuh ke depan ini adalah mesti ada pabrik pakan ternak. Pakan ternaknya ya. Kalau pabrik pakan ternak selama ini kan kita ambil dari Jawa tuh. Mahal kan jadi biayanya sampai Iya. sana. Kalau kita sana punya potensi jagung. Ah, Nah, potensi jagung. Kalau bawa ke sini lagi, diolah di sini, terus balik lagi ke sana, Iya, jadi iya, harganya mahal. betul. Mata rantainya terlalu panjang. Betul. Tapi kalau ada di sana, itu bagus. Nah, saya menginginkan kalau ada pengusaha dari sini yang mau buat pakan ternak di Manggarai Timur, saya dukunglah Oke. kalau ada. Dipermudah ya Pak ya. Dipermudah, saya pasti. Saya pasti permudah. Asal dia mau bikin pakan ternak. Oke. Nah, untuk babi kah, untuk ayam kah. Iya, iya. Karena sumber daya alamnya juga mendukung ya Pak di Mendukung sana. ya, mendukung itu kan. Potensinya juga besar ya. Potensi besar. Jagung kita besar. Oke. Saya itu yang saya butuhkan. Misalnya sekolah ternak, mungkin saya butuh sekolah ternak yang Iya. khusus nanti untuk labnya segala macamnya, Iya, pengolahannya. pengolahannya. Sehingga kita bisa jual daging kan bisa ekspor toh. Iya, betul. Saya kekuatan pendekatan dari sisi budaya tadi masuk dari situ. Ya. Supaya masyarakat tergiur, oh iya ya. Mm-mm. Biar saya bilang sama mereka, potensi pasarnya jelas. Saya bilang orang Manggarai Timur satu jiwa, satu manusia membutuhkan 5 ekor babi dalam hidupnya. Mulai dari lahir, sekolah, kawin, mati, kenduri. Iya. 5. Minimal 5. Minimal 5. Belum lagi tahun ini pileg. Coba Makin besar lagi. makin besar lagi. Belum lagi tahun depan pilkada, makin besar lagi. Nah ini potensi pasar. Betul. Yang sudah ada di depan mata. Ada depan mata, tidak perlu cari-cari lagi. Iya. Ayam juga begitu, satu keluarga dari itu ayam mungkin dalam setahun bisa 12 kali. Iya. Itu ayamnya. Apalagi menjelang tahun baru itu. Ayam yang laku itu ayam putih, Iya. nggak ada hitam. Nilai jual juga makin tinggi biasanya. Makin tinggi. Nah, itu dia. Itu potensi pasar kan sebenarnya. Iya, luar biasa sekali Pak. Ini menarik sekali pembicaraan kita ini seru sangat seru sekali. Dah baik Pak. Ini selanjutnya untuk bisa mendukung produktivitas sektor pertanian yang berkelanjutan tadi kita bahas ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Apa Pak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten? Kita selama ini memang upaya adalah pengadaan alat-alat pertanian. Oke. Untuk apa? Untuk memudahkan para petani. Saya lihat misalnya selama ini kan kita pengadaan alat panen padi itu loh. 1 hektar kalau mereka panen manual selama ini bisa makan waktu 1 minggu. 1 minggu. Nah, katakan. Sekarang 1 hektar cuma dengan berapa jam? 2 jam selesai. Ya kan? Panen pakai mesin itu. Iya, iya. Artinya investasi ini kan investasi untuk memudahkan petani, mengurangi biaya. Betul. Akhirnya Efisiensi. Efisiensi. Akhirnya pendapatan dia naik. Ya, Itu yang kita mau kejar terus untuk pengadaan alat pertanian, modernisasi pertanian, alat pertanian. Sebab kalau kerja manual susah. Iya, iya. Itu mungkin yang menjadi perhatian dari kami pemerintah, baik pemerintah pusat, itu yang menjadi perhatian utama. Modernisasi pertanian. Betul. Alat-alat itu yang perlu dibutuhkan masyarakat. Betul. Gitu. Sehingga Untuk lebih meningkat- efektif, lebih efisien, dan lebih lebih efisien. menguntungkan juga. Menguntungkan. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi itu semua ya, Ya, Pak ya? Tinggal artinya bagaimana? belum Ya. semuanya. Oke, Belum semuanya. Ini kan juga kita mengharapkan dana dari pusat tuh. oke, Karena dana kami sana itu kecil. PADK saya cuma 48 M saja. oke, oke. Jadi kita punya dana ya 1,1 triliun tuh dengan penduduk saya sekitar 277.000 ya itu Ya, dibagi-bagi segala macam. oke, betul, betul. Jadi, Juga yang berikut adalah bagaimana sih solusi tentang pupuk ini, mata rantainya. Ya. Kadang-kadang kala mata rantai pupuk ini kan begitu sampai di tempat kita, orang semua tanam gitu kan. Nah ini juga soal berpengaruh terhadap produksi soal pupuk. Nah, itu juga yang saya lagi pikir sekarang adalah bagaimana para petani jangan sampai bergantung benihnya pada pemerintah gitu loh. Nah, saya coba upayakan untuk penangkar benih, penangkar benih lokal. Ya. Selama ini kan kita sepertinya selalu mengandalkan benih datang dari pemerintah. ya, ya, Begitu benih belum datang, mengeluh masyarakat. ya. Nah, coba sekarang saya bilang, coba sekarang penangkar benih lokal.
kita menggunakan kekuatan benih lokal gitu. Itu kira-kira untuk ke depan. Jadi meningkatkan swadaya juga ya Pak ya untuk usaha ya. Baik Pak Agas, nggak terasa nih Pak, kita sudah ada di penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup atau juga mungkin harapan sebagai Bupati untuk kemajuan masyarakat Manggarai Timur. Silakan Pak. Baik, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Tempo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan soal-soal yang berkaitan pembangunan Manggarai Timur. Tentu saya berharap Tempo juga ya mencari jaringan buat saya untuk memajukan tempat saya, terutama jaringan UMKM, jaringan di mana yang saya yakin sekali media ini punya jaringan untuk bisa membantu kami dengan masyarakat kami. Terus yang kedua tentu kepada masyarakat saya selalu mengatakan banggalah jadi petani, karena kamu adalah penentu ekonomi Manggarai Timur ke depan. Jangan malu jadi petani, banggalah jadi petani karena kamu adalah penentu masa depan daerah ini. Itu. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Agas atas statement yang sangat luar biasa dan memberi semangat tentunya untuk kita semua. Baik, pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.